Ladies and gentlemen, welcome back. Hai guys, jadi hari ini aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah untuk yang merayakan. Dan aku mengucapkan terima kasih karena sebelumnya di video aku memberikan giveaway untuk 500 subscribers dan setelah itu aku belum buat video lagi. Saat ini aku baru buat video dengan pembahasan yang berbeda dari video-video aku sebelumnya. Nah, saat ini aku akan bahas tentang persyaratan menjadi seorang pramugari dan juga tahap apa aja sih untuk menjadi seorang pramugari. Nah, sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk kita bahas tentang cara menjadi seorang pramugari dikarenakan kalian tahu sendiri masih dalam proses pandemi COVID. Jadi penerbangan pun merasakan dampak dari pandemi COVID ini. Jadi beberapa maskapai penerbangan lagi ada pengurangan karyawan. Pramugari juga termasuk, pramugara juga termasuk, pilot juga termasuk. Oke, nggak masalah, aku akan tetap bahas tentang persyaratan menjadi seorang pramugari dan tahap-tahapnya seperti apa aja ya. Sebenarnya udah banyak yang bahas, tapi semoga yang aku jelasin ke kalian ini bermanfaat untuk kalian ya. Sebelumnya aku ex dari Lion Air dan aku juga ex dari Sriwijaya Air. Di Lion Air, aku sebagai initial flight attendant dan juga di Sriwijaya Air, aku sebagai experience. Nah, di sini aku akan bahas bukan menurut aku ya. Jadi untuk persyaratan menjadi seorang pramugari di maskapai penerbangan itu berbeda-beda. Di Lion Air beda, di Sriwijaya Air beda, di Garuda Indonesia beda, AirAsia beda, Citylink beda, Airfast beda, semuanya beda ya. Nah guys, jadi apa sih yang membedakan persyaratan pramugari di masing-masing maskapai penerbangan? Jadi seperti Lion Air itu memiliki kualifikasi untuk tinggi badan seorang pramugari yaitu 158 cm minimal, dan untuk Garuda Indonesia 158 cm dan maksimumnya 172 cm ya. Dan untuk AirAsia setahu saya itu minimal untuk tinggi badan seorang pramugari yaitu 163 cm minimal ya. Dan untuk maskapai yang lain saya belum tahu, otomatis masih di seputaran 158 sampai 162 ya. Jadi saat ini aku akan bahas persyaratan pramugari dari maskapai penerbangan Lion Air. Nah, dari Lion Air sendiri mempunyai persyaratan umum yaitu wanita tentunya ya. Nah, usia minimal, dia meminta usia minimal 18 tahun dan maksimalnya 25 tahun. Lewat dari itu udah pasti kalian tahu kalian gak bakalan diterima ya. Dan belum pernah menikah. Untuk kalian yang mau coba-coba, seperti dulu pengalaman saya ada yang mau coba untuk memalsukan KTP atau memasukkan yang lain-lain, itu udah pasti nggak bisa dan udah pasti kalian bakalan ditolak ya. Jadi ikutin aja persyaratan yang ada di maskapai penerbangan, lurus-lurus aja ya. Nah guys, selanjutnya pendidikan minimal tamatan SMA ya. Jadi untuk kalian yang baru lulus SMA atau hanya mempunyai ijazah SMA, kalian boleh untuk melamar menjadi seorang pramugari. Nggak ada masalah ya untuk maskapai Lion Air sendiri. Seperti itu. Dan memiliki SKL atau surat keterangan lulus atau ijazah. Seperti itu ya. Dan selanjutnya berkelakuan baik, berpenampilan menarik, energik, dan ramah ya. Kenapa ini menjadi persyaratan umum untuk menjadi seorang pramugari yang ada di Lion Air? Dikarenakan itu udah
wajib ya, itu wajib sekali ada di dalam diri seorang yang akan menjadi calon pramugari ya. Setelah menjadi pramugari pun kalian harus tetap mempunyai 4 hal ini ya. Kelakuan baik, penampilan menarik, energik, dan ramah. Itu sudah pasti ya. Karena itu sangat dibutuhkan untuk dunia penerbangan, karena kita adalah perusahaan jasa ya. Kita benar-benar jasa kita seorang pramugari akan dibutuhkan banget untuk penumpang-penumpang yang nanti akan menjadi customer kita di pesawat. Seperti itu ya. Oke, nah next diutamakan bisa berbahasa Inggris dan Mandarin. Wow, ya aku banyak banget dapat pertanyaan, Mbak Des gimana, bisa nggak sih aku bahasa Inggrisnya nggak bisa nih atau kurang nih. Nah aku mau kasih tahu pengalaman aku juga nggak pinter banget bahasa Inggris. Jadi sebenarnya dengan sendirinya sih kita akan bisa berbahasa Inggris itu, dikarenakan kita mau belajar dan juga kita bisa ngobrol atau interaksi gitu dengan sesama atau yang deket-deket dulu aja dia teman sekamar atau ada keluarga, kakak adik atau ibu bapak gitu. Kalian coba dulu untuk sehari-harinya. Jadi, kenapa kita harus bisa berbahasa Inggris? Dikarenakan menjadi seorang pramugari itu dari awal kalian training, kalian akan mendapatkan manual book atau buku panduan seorang pramugari, dan di dalamnya berisi semua full English ya. Dan pada saat kalian menjadi seorang pramugari sampai kalian terbang, dan selama menjadi seorang pramugari, kalian harus mengikuti SOP yang ada di Flight Attendant Manual Book yang berisi tentang semuanya full English. Otomatis kalian harus bisa berbahasa Inggris agar kalian bisa paham apa yang ada di manual book tersebut ya. Dan yang paling penting juga, kalian kan menjadi seorang pramugari membawa penumpang. Apalagi kita terbang nggak cuman di domestik aja, kita terbang bisa ke internasional. Dan otomatis kalau kalian terbang ke internasional, kalian pasti akan bawa orang asing ya, orang dari negara lain, dan pastinya nggak bisa berbahasa Indonesia dan mereka menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kalian menjadi seorang pramugari tapi tidak bisa berbahasa Inggris? Kalian tidak akan mengerti apa yang dikatakan oleh penumpang kalian sendiri. Nah guys, jadi pilot kita juga saat ini bukan cuma pilot dari Indonesia aja, tetapi banyak banget dari India, dari Korea, berbagai macam negara juga ada ya. Jadi benar-benar kita harus mengetahui bahasa Inggris, karena gimana bisa kita bekerja satu tim dengan pilot yang orang luar dan kita nggak bisa untuk berbahasa Inggris, kita nggak bisa komunikasi dengan kru kita sendiri. Itu benar-benar fatal banget ya, kita nggak bisa komunikasi dengan kru kita sendiri, itu nggak bisa. Maka dari itu pada saat awal kalian mengikuti tes tahap seleksi, kalian benar-benar harus mengetahui bahasa Inggris, minimal kalian mengetahui introduce yourself dulu atau komunikasi yang sehari-hari kalian lakukan ya, seperti itu. Untuk yang selebihnya kalian bisa belajar perjalannya waktu dan benar-benar harus dipelajarin karena itu penting banget ya. Nah, selanjutnya tidak berkacamata dan buta warna. Oke, di sini bukan berarti yang matanya silinder, matanya minus nggak bisa jadi pramugari, bukan seperti itu ya. Tetapi pada saat kalian nanti kerja menjadi seorang pramugari, bertugas memakai seragam, kalian tidak memakai kacamata seperti itu pada saat bekerja. Akan tetapi kalian bisa memakai soft lens. Soft lens pun juga sesuai yang dianjurkan oleh Lion Air sendiri, seperti itu ya. Akan tetapi untuk buta warna itu udah nggak ditolerir lagi. Udah pasti pada saat nanti medical check up, mata kalian diperiksa, kalian buta warna, udah pasti nggak bisa diterima ya. Tapi untuk tidak berkacamata itu masih bisa
berikan kesempatan untuk kalian menggunakan soft lens seperti itu. Aku pun sendiri pada saat masuk di Lion Air medical check up dan mata aku sendiri itu benar-benar nggak ada silinder, nggak ada minus, jadi benar-benar nggak ada masalah, normal ya. Tetapi berjalannya waktu, kerja di atas awan terus, mata aku sendiri udah mulai minus ya. Sekarang sih minusnya 0,75, jadi belum terlalu besar, masih kecil minusnya. Akan tetapi pada saat terbang aku selalu menggunakan soft lens seperti itu, karena aku nggak biasa menggunakan kacamata risi ya, jadi benar-benar always soft lens seperti itu. Oke, nah untuk persyaratan umumnya dari Lion Air sendiri sudah selesai, dan pada saat mereka meminta kalian untuk interview, kalian sudah langsung membawa dokumen persyaratan ya yang diminta oleh pihak Lion Air, yaitu yang pertama seperti CV dan surat lamaran, itu udah pasti ya. Jadi personal data kalian dan juga surat lamaran kalian yang ditujukan untuk Lion Air, dan pas foto 4x6 2 lembar, dan foto full body kalian. Kasih yang terbaik supaya mereka pun juga langsung melihat foto kalian itu dan benar-benar langsung ingin memanggil kalian ya untuk interview. Terus fotokopi ijazah dan transkrip nilai, fotokopi KTP diri kalian dan orang tua kalian ya. Terus fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran. Setelah itu surat keterangan belum menikah dari RT RW setempat. Nah guys, selanjutnya surat keterangan sehat dari dokter. Jadi benar-benar harus punya surat keterangan dari dokter bahwa kalian itu sehat, apalagi saat ini kan lagi pandemi COVID ya. Jadi seperti tes rapid test bahwa kalian negatif dari COVID. Setelah itu kalian bawa surat keterangan bebas narkoba ya. Jadi kalian benar-benar nggak pernah menggunakan narkoba sama sekali atau barang-barang yang berbahaya ya. Terus fotokopi SKCK, surat keterangan ya berkelakuan baik. Terus surat izin orang tua ya, jadi kalian mendapatkan izin dari orang tua kalian untuk mengikuti training menjadi seorang pramugari seperti itu. Terus surat pernyataan dari kalian sendiri bahwa kalian bersedia untuk menjadi seorang pramugari. Jadi dari surat izin orang tua dan surat pernyataan kesediaan untuk menjadi seorang pramugari, dua-duanya kalian tanda tangan dan orang tua tanda tangan menggunakan materai ya. Tetapi pada saat nanti kalian mengikuti tahap interview, dokumen bisa dapat menyusul. Jadi kalian hanya bisa bawa CV dan surat lamaran aja. Nah guys, saat ini aku akan bahas ke kalian untuk tahapan seleksi untuk menjadi seorang flight attendant ya. Tadi aku sudah kasih tahu kalian persyaratan untuk menjadi seorang pramugari, dan saat ini aku akan kasih tahu kalian tentang tahapan untuk seleksi menjadi seorang pramugari. Yang pertama itu adalah pengukuran tinggi dan berat badan serta tes penampilan. Jadi pada saat kalian mengukur tinggi dan berat badan dan udah proporsional, kalian akan langsung tes penampilan. Dan biasanya yang tes penampilan itu mereka sendiri akan mengecek cara jalan kalian. Dari pojok kiri ke pojok kanan, putar balik, pokoknya mereka akan melihat keseluruhan body kalian ya, dari ujung kaki kalian memakai heel sampai pakaian yang kalian gunakan. Setelah itu sampai ke rambut kalian. Jadi benar-benar kalian harus mengutamakan penampilan kalian, benar-benar harus rapi, bersih ya. Setelah itu aku mau kasih tahu ke kalian, mereka juga biasanya akan menentukan kalian pakai baju apa pada saat nanti mau interview. Kemeja lengan pendek dan juga rok di atas lutut ya, seperti itu. Jadi pada saat nanti kalian jalan, mereka akan melihat
postur kalian dan juga body kalian dan juga kebersihan. Jadi dari lengan kalian itu nggak ada bekas luka sama sekali ya, atau ada yang dibilang koreng kayak bekas kanal pot atau bekas bekas luka gitu ya. Itu tuh kalau yang di daerah tertutup itu nggak masalah, tetapi pada saat di daerah-daerah yang terbuka dan pada saat nanti tes penampilan itu kelihatan, itu benar-benar akan mengganggu untuk performa kalian untuk masuk jadi calon pramugari ya. Jadi kalian harus benar-benar terlebih dahulu untuk yang ada bekas luka sih, yang kecil-kecil itu nggak masalah menurut aku. Tapi kalau yang terlalu kelihatan banget, dari sekarang kalian udah mulai diolesin salep ya untuk agar bisa hilang atau bisa pudar, minimal jangan terlalu kelihatan banget ya. Kalau masih sedikit-sedikit menurut aku masih bisa dipikirin lagi untuk yang tes kalian, tes penampilan seperti itu ya. Terus yang kedua, psikotes dan bahasa Inggris ya. Jadi nanti pada saat psikotes itu mereka akan melihat kepribadian kalian seperti apa, kalian orang yang seperti apa, mereka akan melihat kalian di psikotes itu. Dan di bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris itu mereka akan kasih kalian soal, biasa 10 sampai 15 atau 20 nomor. Itu kalian bisa isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di psikotes itu, biasanya ya seputar penerbangan juga ya. Nah, yang selanjutnya itu ada background check ya, dan juga wawancara kompetensi. Background check itu apa sih? Mereka akan wawancara atau interview kalian, menanyakan tentang pengalaman kalian atau data diri kalian ya. Mereka akan menanyakan dari seputaran nama, alamat kalian tinggal, terus sebelum kalian mengikuti calon pramugari di maskapai penerbangan, kalian sebelumnya bekerja apa, aktivitas kalian apa, seperti itu ya. Background dari kalian pribadi sih sebenarnya. Terus ada wawancara kompetensi, biasanya mereka akan menanyakan apa sih yang kalian tahu tentang maskapai, contohnya Lion Air. Lion Air punya armada berapa banyak, terus biasa 3 letter code dari daerah-daerah, kota-kota ya. Contohnya Balikpapan, 3 letter code-nya apa, BPN, seperti itu. Manado, 3 letter code-nya apa, MDC, seperti itu. Jakarta, Cengkareng, 3 letter code apa, CGK, nah seperti gitu. Atau bandar udara ya, nama bandar udara di daerah-daerah Manado apa, Samratulangi. Terus seputaran itu ya, aku kasih kisi-kisi nih. Nah guys, jadi yang selanjutnya adalah pantohir ya. Udah pasti ini akhir dari wawancara bersama tim dari yang interview, dan otomatis biasanya ini paling atas ya, seperti yang manajer cabin crew mungkin, atau langsung CEO-nya mungkin, bisa jadi. Dan pertanyaannya hanya seputar tentang kehidupan kalian, biasanya seperti itu, atau juga pertanyaannya seputar apa yang akan kalian berikan kepada perusahaan, atau kalian siap untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu training, atau banyak yang dari luar kota ya, jadi bukan anak dari Jakarta, ini banyak dari daerah. Kalian siap nggak untuk tinggal di Jakarta dan ngekos di Jakarta, seperti itu. Kalau di Lion Air kan ada mes ya, mesnya di Balaraja. Jadi kalian siap nggak untuk bekerja menjadi seorang pramugari, meninggalkan keluarga kalian dan bertugas menjadi seorang pramugari, seperti itu. Biasanya pertanyaan sih udah di akhir-akhir, hanya seputaran itu ya. Kalian benar-benar siap atau enggak, seperti itu. Oke. Setelah itu yang terakhir, tahapan terakhir untuk menjadi seorang pramugari, yaitu adalah medical check up. Ya, usahakan kalian benar-benar sehat walafiat, dan kalian itu benar-benar bebas dari segala penyakit, karena di medical check up itu keseluruhan kalian akan dicek ya, mata,
hidung, mulut, gigi, telinga kalian, terus seluruh badan nanti dicek ada tato atau enggak, terus dari jantung ya, terus ginjal, semuanya itu akan dicek di medical check up. Dan nanti kalian akan diambil darah dan juga urin, semuanya akan dicek. Jadi kalian bebas narkoba, terus kalian nggak hamil, terus kalian sehat, kalian bebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti itu. Nanti kalian dicek. Setelah itu semuanya beres, nanti dari medical check up itu akan kelihatan bahwa kalian kondisi atau fisik kalian itu semuanya sehat ya. Setelah itu sudah selesai, kalian akan menunggu panggilan selanjutnya dari pihak maskapai penerbangan bahwa kalian akan melanjutkan. Jika kalian diterima, kalian akan lanjut ke training, atau kalian nggak lanjut, ya otomatis kalian nanti mengikuti lagi. Kalau sudah di tahapan medical check up, itu antara dua. Kalau kalian sehat, kalian akan lanjut ke training. Tapi kalau kalian nggak sehat, kalian akan berhenti di medical check up. Nah guys, aku mau kasih tahu ke kalian, pada saat nanti kalian akan diperiksa gigi. Nah, untuk kalian yang ada gigi lubang, kalian bener-bener sebelum untuk medical check up harus ditambal dulu ya. Usahakan jangan ada gigi yang lubang ya. Kalau kalian ada gigi lubang, itu nggak perlu dicabut, ditambal aja, itu nggak masalah. Yang penting pada saat nanti kalian medical check up dan dicek giginya, dan giginya ada lubang, itu otomatis kalian tidak akan diterima ya, karena tidak ada kesempatan buat recheck seperti itu. Jadi kalian benar-benar harus persiapkan diri kalian matang-matang untuk mengikuti medical check up. Kalau sudah dapat schedule medical check up, langsung diperbaikin, ada gigi lubang atau ada karang gigi atau apapun, dibersihin dulu semuanya, ditambal-tambal dulu. Setelah udah bagus, baru kalian mengikuti medical check up seperti itu ya. Jadi pada saat nanti kalian sudah beres medical check up semuanya, kalian akan tunggu. Jika kalian sehat, kalian akan langsung lanjut di training ya, yang akan ditentukan tanggalnya, tanggal berapa untuk mengikuti training. Yang kedua, kalau kalian nggak sehat di medical check up ini, otomatis kalian berhenti di medical check up. Medix kalian nggak berhasil, jadi kalian benar-benar nanti mengikuti lagi. Menurut aku, mengikuti lagi bukan mengikuti medical check up lagi, kalian mengikuti dari awal ya, mengikuti dari awal. Itu udah pasti banget, nggak ada yang namanya calon pramugari akan recheck, nggak ada ya. Jadi kalian mengikuti tahapnya dari awal lagi, seperti itu. Jadi usahakan kalian benar-benar sehat ya. Dan setelah kalian nanti akan melakukan training, kalian nanti diinfokan dari pihak maskapai penerbangan bahwa kapan kalian akan mengikuti training, seperti itu. Jadi tahap-tahapnya dan persyaratan dari maskapai penerbangan sudah aku kasih tahu ke kalian. Untuk beberapa maskapai penerbangan yang lain, ya kurang lebih hampir sama, palingan ada sedikit tambahan mungkin dari maskapai penerbangan yang lainnya seperti apa, aku kurang tahu. Akan tetapi setahu aku kurang lebihnya sama seperti yang aku jelasin tadi ya. Hanya perbedaan di seperti kayak tadi tinggi badan, terus SOP-nya kan berbeda-beda ya setiap maskapai penerbangan, dan juga kualifikasi dari mereka biasanya kan banyak yang interview, jadi bisa sampai 5 atau 4 orang yang. Nah guys, jadi itu tadi persyaratan menjadi seorang pramugari dan juga tahap-tahap untuk mengikuti seleksi pramugari ya. Jadi untuk kalian yang akan berencana untuk menjadi seorang pramugari, kalian jangan pernah untuk patah semangat. Kalian coba terus. Kalau udah ada yang pernah melamar tapi belum keterima, kalian coba aja ya. Kalau memang kalian takdirnya di situ, kalian akan dibukakan jalan. Akan tetapi jangan pernah untuk menyerah ya, karena ada beberapa dari temen aku bisa sampai 10-20 kali loh untuk mengikuti proses
tahap menjadi seorang pramugari, dan di tahap yang ke-20 kali dia ikut, bener-bener baru dia diterima yang ke-20 kali itu. Jadi untuk kalian yang ingin jadi pramugari, kalian jangan pernah patah semangat, oke? Semoga apa yang aku jelasin ke kalian bermanfaat untuk kalian, dan thank you banget buat hari ini. Thank you for watching. See you on the next my video. Jika ada pertanyaan atau apapun, silahkan chat aku di kolom komentar. Thank you. God bless you.